Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Berjumpa kembali ya dengan Marvin Channel, yang kali ini kita akan membahas tentang proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang seringkali disebut dengan fotosintesis ya. Bagaimana cara proses fotosintesis? Untuk memahaminya agar mudah, anak-anak semua ya diperhatikan. Yang pertama-tama dalam berfotosintesis kita memerlukan yang namanya matahari ya. Di sini ada matahari, kemudian ada tumbuhan, kemudian di sini ada manusia. Nah, bagaimana hubungannya, kaitannya fotosintesis dengan manusia dan tumbuhan? Nah, pertama-tama fotosintesis itu membutuhkan yang namanya adalah udara ya. Di dalam udara itu ada yang namanya CO2 ya, CO2 atau seringkali dengan disebut karbon dioksida. Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya O2. Nah, O2 ini adalah oksigen. Nah, gitu ya. Paham ya? Kalau CO2 adalah karbon dioksida, kalau O2 adalah oksigen. Nah, di sini matahari, ada CO2, ada O2. Nah, tumbuhan itu mempunyai akar juga. Di dalam akar ini ada air ya, ada air ya. Dalam akar ada air. Kemudian di dalam akar ini juga tanah ya. Tanah itu, dalam tanah ada yang namanya unsur hara. Nah, unsur hara ini adalah vitamin buat tumbuhan ya. Bisa, kalau kalian tanahnya kurang subur, unsur haranya kurang, berarti bisa diberi pupuk dan lain sebagainya ya. Kemudian bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya itu fotosintesis itu berada pada daun ini, Cah. Nah, di dalam daun ini tumbuhan itu menyerap yang namanya CO2 ini. Karbon dioksida ini masuk, diserap oleh daun. Nah, kemudian di sini ya, diserap oleh daun. Di dalam daun ini, di sini masuk CO2-nya ya. CO2-nya masuk. Nah, kemudian setelah itu dia akarnya, dari akar tumbuhan ini menyerap air. Nah, air ini diserap seret melalui akarnya, kemudian masuk ke dalam pohon, kemudian dimasukkan ke dalam daun juga. Nah, di sini ya ada air, ada CO2, karbon dioksida, ada air, kemudian unsur hara juga diserap melalui air tadi, bersamaan dengan air diserap di sini menjadi satu. Nah, setelah ada CO2 ya dan air, nah, kemudian dipanaskan oleh sinar matahari. Nah, dia tumbuhan itu kan ketika siang hari dia terkena sinar matahari ini. Nah, setelah terkena sinar matahari, di dalamnya sudah ada CO2 dan air ini, maka kayak seperti kalau kita memasak aja ya. Kalau ibu kalian memasak, di situ kan perlu panas ya, dimasak itu perlu api. Nah, di sini apinya tumbuhan ini untuk memasak makanan ya dari matahari ini ya. Kemudian ada CO2 ini bahan-bahannya ya, bahan-bahannya sudah karbon dioksida dan air. Nah, kalau setiap masak kan kalian juga menggunakan air. Nah, kemudian di sini dipanasi oleh sinar matahari. Nah, setelah dipanasi itu masakannya sudah matang. Nah, maka sudah bisa dimakan. Nah, di sini tumbuhan itu memakan hasil dari CO2, air, kemudian dimasak oleh matahari ini tadi. Ini yang disebut, prosesnya ini disebut fotosintesis. Kemudian hasilnya itu dari tumbuhan ini dikeluarkan. Nah, asapnya ya, asapnya ketika masak kan ada asapnya ya. Nah, ini dikeluarkan, ini namanya adalah O2 atau oksigen ya. Di sini saya tuliskan CO2 itu adalah karbon dioksida ya, dioksida. Kemudian kalau O2 tadi apa? Oksigen. Nah, ini ya, hafal ya. Nah, kemudian tahu ya, CO2 ini diserap oleh, saya ulangi, CO2 ini diserap oleh daun, kemudian air juga diserap oleh daun melalui akar. Nah, kemudian ada unsur hara juga, kemudian dipanasi oleh sinar matahari. Nah, setelah itu masak menjadi makanan. Nah, hasilnya yang setelah proses fotosintesis tersebut adalah sebagian untuk tumbuhan. Hasilnya untuk tumbuhan itu bisa untuk tumbuh semakin tinggi, bisa untuk daun semakin lebat, dan ada juga tumbuhan yang berbuah. Nah, kalau berbuah itu hasil dari fotosintesis
bisa menjadi buah juga ya, bisa menjadi buah dari tumbuhan itu. Rasanya manis itu kan ya, mengandung unsur gula. Nah, kemudian asapnya dikeluarkan, ini asapnya dikeluarkan seret berbentuk O2 atau oksigen. Nah, apa hubungannya dengan manusia? Nah, kalau kita manusia ini kebalikan dari tumbuhan. Ketika kita bernafas, yang kita hirup adalah oksigen ini ya. Nah, oksigen ini kita hirup seret. Nah, kita hirup. Nah, kalian sudah pernah kan mempelajari pernapasan manusia ya. Jadi oksigen ini dihirup. Nah, yang dihirup oksigen masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam paru-paru, kemudian dikeluarkan lagi ketika kalian menghembuskan nafas. Nah, itu berupa karbon dioksida. Nah, berupa ini menjadi CO2. Nah, jadi kita dengan tumbuhan ini saling membutuhkan. Ketika tumbuhan itu membutuhkan CO2 untuk memproses fotosintesis, membuat makanan sendiri, kemudian mengeluarkan O2 oksigen, itu yang kita butuhkan untuk bernafas. Jadi kita dan tumbuhan itu saling berkaitan, melingkar seperti ini. Kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksidanya diserap oleh tumbuhan, kemudian dikeluarkan lagi oksigen, kita hirup lagi. Nah, gitu ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan ya, lingkungan kita harus banyak tumbuhannya di sekitar lingkungan kita, lingkungan rumah, lingkungan sekolah dan lain-lain, supaya oksigen yang kita hirup ini pasokannya tercukupi ya, tidak kurang. Nah, gitu ya. Jadi saya ulangi, proses fotosintesis tadi seperti ini ya. Saya ulangi, ada CO2 yang kita keluarkan dari tubuh kita, diserap oleh tumbuhan. Kemudian tumbuhan juga menyerap air dari dalam tanah bersama unsur hara, kemudian masuk ke dalam daun. Kemudian di daun itu dipanasi oleh sinar matahari, kemudian menjadilah sebuah makanan untuk tumbuhan. Jadi tumbuhan bisa tumbuh semakin tinggi, daunnya bisa lebat, batangnya semakin besar, dan ada juga yang berbuah. Nah, itu dia hasil dari fotosintesisnya gitu ya. Paham ya Ceh ya? Ya, semoga kalian paham dan bertambah ilmunya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.